Shalom, kami dari kelompok 2 Sekolah Evangelisasi Pribadi Bogor akan menarasikan kisah tentang orang Samaria yang murah hati yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita saksikan bersama. Pada cerita ini terdapat dua tokoh utama, yaitu Yesus dan ahli Taurat yang ingin mencobanya. Ahli Taurat itu adalah penegak hukum dan pemimpin spiritual yang selalu merasa dirinya paling benar dan ahli dalam hal keagamaan, serta selalu mencari alasan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ahli Taurat itu terdiri dari dua kelompok besar, yaitu satu kaum Saduki dan kaum Farisi. Pada cerita ini tidak disebutkan ahli Taurat yang mana yang sedang berbicara dengan Yesus. Tetapi dapat kita simpulkan bahwa Yesus ingin menegur semua kalangan ahli Taurat. Yesus ingin menjawab para ahli Taurat dengan perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Pada perumpamaan tersebut, terdapatlah seorang imam yang dianggap sebagai tokoh religius yang disegani di kalangan orang Yahudi. Yang sayang sekali ternyata tidak menampilkan sifat orang yang religius. Dikatakan bahwa ia berjalan melihat orang yang sedang terkapar dan hanya melewatinya saja tanpa memberikan pertolongan, seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa. Lalu, imam itu lebih memilih berjalan menyingkir ke seberang jalan tanpa menghiraukan kondisi orang tersebut. Lalu ada juga orang Lewi yang sering menjadi asisten dari imam kepala dan membantu mempersiapkan ibadah di bait suci, di mana seharusnya seorang Lewi tersebut mempunyai hati dan sikap yang juga yang sama religiusnya, tetapi pada cerita ini tidak terlihat. Dan yang terakhir adalah orang Samaria yang merupakan kaum yang paling dipandang sebelah mata karena kaum Samaria sudah tidak memiliki ras murni, karena sudah mengalami pencampuran dengan suku Assyria pada zaman pendudukan Nebukadnezar di kerajaan Israel Utara. Seseorang yang dipandang rendah ini ternyata memiliki hati yang sungguh-sungguh berbelas kasih dan menunjukkan kasih yang diajarkan oleh Allah. Latar tempat. Pada cerita perumpamaan yang diceritakan Yesus, kota Yerusalem berada di dataran tinggi, sedangkan Yeriko berada di daratan rendah tepi barat Sungai Yordan yang letaknya 27 km arah timur laut dari kota Yerusalem. Dikatakan terdapat sebuah jalan kecil yang jalan berbelok-belok dan sempit melingkar turun, sebab jalannya berbatu dan banyak jurang yang rawan terjadi perampokan. Dikatakan juga bahwa banyak kelompok imam bertempat tinggal di Yeriko, dan dari sana mereka pergi ke Yerusalem. Ketika tiba giliran mereka untuk bertugas di situ, kemudian pulang kembali. Latar waktu. Diperkirakan kejadian ini terjadi sekitar 30 Masehi saat Yesus sudah mulai berkarya. Sedangkan dalam perumpamaan ada yang berpendapat bahwa imam dan orang Lewi beralasan tidak dapat tinggal sejenak untuk menolong orang malang itu karena mereka sedang bergegas untuk menghadiri ibadah di Yerusalem. Tetapi orang Samaria tentu juga menuju ke suatu tempat dan waktu kejadian itu. Tetapi ia mau untuk berhenti dan memperlama waktu dia di jalan menolong orang itu, bahkan sampai bermalam dan memberikan 2 dinar. 2 dinar pada masa itu dapat dipergunakan berbagai-bagai untuk membeli segala macam keperluan. Di sini, orang Samaria berani menanggung resiko serta konsekuensi yang mungkin muncul. Saudara terkasih, latar belakang cerita ini adalah seorang ahli Taurat yang sangat ingin mencobai dan menjatuhkan Yesus. Karena sebagai ahli Taurat, dalam hal ini ahli hukum, dan dengan pongah atau sombongnya mereka hanya bermaksud untuk memamerkan kebaikan yang ada pada diri mereka dan kepada sesamanya orang Yahudi.
ahli Taurat itu berdiri dan bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Ahli Taurat itu berharap Yesus menjawab dengan hal yang dapat mereka sanggah dan dapat memberikan arahan lain untuk memperoleh kebahagiaan lain yang telah mereka pelajari dasar-dasar hukumnya selama ini. Tafsiran MH. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah dan menjawab dengan penuh kasih dan kuasa hikmat, sehingga malah mengubah sesuatu yang negatif dan dianggap ajaran kuno menjadi sebuah kemenangan kasih, dan mengajarkan bahwa tidak selalu orang yang dianggap tinggi sebaik yang dipikirkan. Sifat dendam, ego, dan merendahkan orang lain. Tentang orang Samaria yang rasnya bercampur, ternyata ada nilai yang mulia seperti mutiara yang tetap putih meskipun di dalam lumpur. Adalah tradisi yang tidak sesuai dengan kasih Tuhan Yesus yang ajarkan. Yesuslah yang akan mengajari ahli Taurat untuk berlaku sesuai dengan pengetahuannya akan hukum tersebut, tetapi akan digenapi dengan kasih. Begitu pula dengan kita juga memiliki hukum yang tertulis yang digenapi dengan kasih. Kita harus kembali kepada Alkitab kita, pada hukum yang sekarang ada di tangan Kristus, dan mengikuti jalan yang ditunjukkan kepada kita di sana. Sudah Yesus bercerita dengan perumpamaannya orang Samaria yang baik hati tersebut, maka Yesus menutupnya dengan bertanya kepada ahli Taurat. Dari ketiga orang itu, manakah menurut pendapatmu yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu? Para ahli Taurat menanggapinya, tetapi tidak bersedia menjawab pertanyaan ini seperti yang seharusnya dilakukan olehnya. Seharusnya ia menjawab, si orang Samaria. Tetapi ahli Taurat tidak mau menyebut kata Samaria, karena gengsinya yang tinggi dan tidak mau mengakui orang yang bukan sesamanya. Dikatakan bahwa ahli Taurat kuno mengatakan sesama hanyalah untuk orang Yahudi saja yang sebangsa dan seagama dengan dia. Pada kehidupan kita sehari-hari, kita pun bisa seperti para ahli Taurat. Kita sudah tahu hukumnya, tapi kita tidak melaksanakannya seperti contohnya. Jika kita harus mengasihi seseorang, tapi orang tersebut pernah melukai kita, maka kita akan sulit untuk mengampuni dan mengasihi. Kasih itu tidak memandang suku, ras, agama. Kasih mengampuni hukum Taurat atau perjanjian lama. Ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, memandangnya sebagai yang terbaik dari antara semua yang ada. Kasih kita terhadapnya haruslah tulus, sepenuh hati, dan sungguh-sungguh, disertai dengan pengetahuan juga. Kita juga harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan hal ini dapat kita lakukan dengan mudah jika kita lebih mengasihi Allah daripada diri kita sendiri. Kita harus mengharapkan hal-hal yang baik bagi semua orang dan tidak mengharapkan yang jahat bagi siapapun. Inilah arti mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengenai kasih juga terdapat pada 1 Korintus 13 ayat 4-17. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu,
Ia tidak bermegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dari sinilah mari kita penuhi perintah Yesus. Pergilah dan perbuatlah seperti Dia. Perhatikanlah, sudah menjadi kewajiban kita dimanapun kita berada dan sesuai dengan kemampuan kita untuk menopang, menolong, dan membebaskan semua orang yang sedang berada di dalam kesulitan dan kekurangan. Dengan penuh kepedulian dan rasa kasih, meskipun mereka tidak sebangsa dan seagama dengan. Demikianlah narasi dari kelompok kami. Semoga dapat membantu saudara-saudari terkasih sekalian untuk lebih mengamalkan ajaran Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.